Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai contoh-contoh soal seleksi PPS Pemilu tahun 2024 yang akan datang. Kemarin dan hari ini, tadi siang dan pagi, ada beberapa wilayah sudah melakukan seleksi ujian tulis ataupun ujian CAT untuk seleksi PPS untuk pemilu 2024. Ada beberapa bocoran soal dari kawan-kawan yang sudah mengikuti ujian. Bentuk soal yang akan keluar ini saya rangkum beberapa dari kawan yang teringat mengenai soal yang akan keluar. Yang pertama, langsung saja ke soal yang pertama. Sesuai Undang-Undang Pemilu, panitia pemungutan suara, PPS dibentuk paling lambat A. 6 bulan sebelum penyelenggara pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. C. 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. E. 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawabannya adalah yang A. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Nomor 2. Di bawah ini merupakan kewajiban panitia pemungutan suara PPS sesuai pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah kecuali A. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel. B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. C. Meneruskan kotak suara kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap TPS. D. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap. E. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS. Ini yang kecuali adalah jawabannya yang I. Nomor 3. Yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan adalah A. Perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilihan. B. Perselisihan antara peserta pemilihan dan KPU mengenai penetapan perolehan suara dari hasil pemilihan. C. Perselisihan antara peserta pemilih dan peserta pemilihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. D. Perselisihan antara peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. E. Perselisihan antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Jawabannya adalah yang B, yaitu perselisihan antara peserta pemilihan dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Nomor 4. Ditetapnya Partai Umat oleh KPU setelah melakukan verifikasi ulang administrasi sebagai peserta pemilu. Berapakah jumlah partai politik yang mengikuti pemilu serentak 2024? A.
15 partai, B 16 partai, C 17 partai, D 18 partai, E 19 partai. Jawabannya adalah D, yaitu 18 partai. Nomor 5, di bawah ini yang merupakan wewenang panitia pemungutan suara PPS sesuai pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah: A. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. B. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di wilayah kelurahan desa. C. Membentuk KPPS. D. Membantu dan meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. E. Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu. Jawabannya adalah C, yaitu membentuk KPPS. Nomor 6, peraturan KPU yang berisikan tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih adalah: A. Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022. B. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2022. C. Peraturan KPU nomor 6 tahun 2022. D. Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. E. Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. Jawabannya adalah yang D, yaitu Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Nomor 7, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu serentak 2024 adalah: A. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2022. B. Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022. C. Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. D. Peraturan KPU nomor 2 tahun 2022. E. Peraturan KPU nomor 1 tahun 2022. Jawabannya adalah C, yaitu Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Nomor 8. Di bawah ini merupakan tugas panitia pemungutan suara, PPS menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kecuali: A. Mengumumkan daftar pemilih sementara. B. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. C. Menerima menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. D. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dan PPK. E. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. Jawabannya adalah C, yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Nomor 9, dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat: A. 2 bulan setelah pemungutan suara. B. 3 bulan setelah pemungutan suara. C. 4 bulan setelah pemungutan suara. D. 5 bulan setelah pemungutan suara. E. 1 bulan setelah pemungutan suara. Jawabannya adalah A, yaitu 2 bulan setelah pemungutan suara. Nomor 10, penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota didasarkan pada: A.
jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah wilayah administratif pemerintahan. B. Ibu kota daerah, luas wilayah dan tingkat kerawanan pemilu. C. Jumlah penduduk, partisipasi masyarakat dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. D. Jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggota DPR. E. Jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah partai politik. Jawabannya adalah A, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Nomor 11. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional disebut dengan A. Perselisihan kepengurusan partai politik, B. Perselisihan hasil pemilu, C. Perselisihan atas putusan mahkamah partai, D. Perselisihan dalam pemutakhiran data, E. Perselisihan penetapan daftar pemilih. Jawabannya adalah B, yaitu perselisihan hasil pemilu. Nomor 12. Di bawah ini merupakan tahapan pemilu 2024 sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 kecuali A. Pemutakhiran data pemilih, B. Penetapan peserta pemilu, C. Masa tenang, D. Pendirian partai politik, E. Penetapan hasil pemilu. Jawabannya adalah D, yaitu pendirian partai politik. Nomor 13. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota. A. 7 hari, B. 8 hari, C. 9 hari, D. 10 hari, E. 11 hari. Jawabannya adalah D, yaitu 10 hari. Nomor 14. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemutakhiran data pemilih dimulai dengan sinkronisasi beberapa data pemilih, di antaranya A. Daftar pemilih tetap pemilihan dan daftar pemilih sementara, B. Daftar pemilih sementara dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, C. Daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, D. Daftar pemilih berkelanjutan dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, E. Daftar pemilih hasil perbaikan. Jawabannya adalah C, yaitu daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Nomor 15. Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota melalui pencocokan dan penelitian ataupun checklist dibantu oleh A. PPK, Panwascam dan PTPS, B. PPK, PPS dan Pantarli, C. PPK, Dukuh, RW dan RT, D. PPK, KPPS dan Pantarli, E. Bawaslu, PPS, KPPS. Jawabannya adalah B, yaitu KPPK, PPS dan Pantarli. Nomor 16. Dalam pasal 4 Undang-Undang Pemilu, pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk kecuali A. Memperkuat sistem
memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Melanggengkan pemerintah diktator. E. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Jawabannya adalah D, yaitu melanggengkan pemerintah diktator. Nomor 17, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara. A. 15 bulan. B. 16 bulan. C. 17 bulan. D. 18 bulan. E. 19 bulan. Jawabannya adalah D, yaitu 18 bulan. Inilah contoh-contoh soal yang keluar di hari ujian CAT berbasis komputer seleksi PPS untuk pemilu tahun 2024. Inilah bocoran soal-soal dari kawan-kawan yang sudah mengikuti ujian tadi dan kemarin. Sudah beberapa wilayah yang sudah melakukan seleksi ujian tulis berbasis komputer. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.